Jadi ada juga usus akun-akun yang memang mengkoordinir para pelajar. Itu Bang Eman. Jadi dan hasil kolab tunggu dulu. Nggak, ini tunggu framing, dulu. Ini framing jahat. Tunggu dulu, ini pendapat saya. Anda jahat. nanti berpendapat. Betul. Silakan Anda berpendapat. Ini saya berpendapat dulu. Anda katanya berdemokrasi tapi Anda tidak siap untuk mendengarkan pendapat orang. Enggak, tunggu dulu. Tidak ada mobilisasi, tidak ada mobilisasi itu. Jadi tunggu dulu, Mas. Jadi Bang Aiman, setelah 765 orang ini ditanya oleh penyidik, begini, blok politik pelajar itu dia akun yang berkolaborasi. Dengan tapi apakah blok politik dan itu adalah aktivis ini, kami juga tidak tahu. Dan Del Pedro yang mengoperasi? Tidak, Del Pedro hanya bertanggung jawab terkait dengan Lokator Foundation bersama dengan Mujafar Salim. Artinya mereka berkolaborasi berarti turut serta di dalamnya kan gitu. Kenapa mereka berkolaborasi terhadap akun-akun tersebut kalau memang tidak kenal dengan politik pelajar? Itu loh. Sebagian besar tersangka di pra peradilan kalah. Tadi disebut bahwa ada kejanggalan, hanya checklist, tapi tidak dilihat mendapatkan bukti di mana. Ada anak tadi yang kemudian dimintai keterangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, oleh siapapun bahkan, dan dia di bawah 18 tahun, statusnya saksi. Oke, silakan. Begini, kalau disebutkan sebagian besar lebih dekat lagi, Pak. Putusan pra peradilan itu pemohon agak jarang dikabulkan. Jarang dikabulkan, ya. Betul ya? Ya, nyatanya begitu. Kenapa? Nah, kenapa ini haruslah diperhatikan secara jauh ya. Ini kan pra peradilan itu prosesnya hanya mendasarkan dua hal. Kalau di Indonesia itu memang kepada hal-hal sebelum dinyatakan bersalah dia harus dianggap tidak bersalah. Presumption of innocence. Tapi pre-trial di banyak negara common law memang itu kepada hak asasi manusia. Pre-trial itu pra-peradilan maksudnya? Ya, pra-peradilan di banyak negara yang hampir sama ya isinya. Adalah mengukur apakah HAM dari yang bersangkutan ada pelanggarannya. Disebut sebagai konsep habeas corpus dasarnya itu. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi keduanya memiliki tujuan yang sama. Kenapa jarang sekali dikabulkan? Karena petugas-petugas yang penyidik paling tidak itu sudah punya pengalaman. Jarang sekali dia itu melanggar. Kepolisian dalam hal perkara ini. Tapi tadi soal anak tanpa didampingi siapapun? Ya tentu kita tidak tahu sejauh apa hal itu. Tapi kira-kira konsepnya karena para penyidik itu sudah berpengalaman. Kecil sekali bahwa dia akan dipersalahkan, bisa dipersalahkan. Itu dasar logika. Jadi bagi saya, ya betul kalau memang sedikit yang dikabulkan, memang iya karena apa? Kuatnya penyidik ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar. Tapi ini kan bukan bicara keadilan, ini bicara prosedural. Keadilan ada pada perkara nanti apabila ini ditolak atau diterima. Terutama kalau ditolak, tentunya akan menuju kepada proses pokok perkara. Di situ baru kita bisa memperhatikan apa itu hukum yang berkaitan dengan keadilan. Ini kan hal ini perlu kita telusuri menurut KUHAP. Di KUHAP itu dijelaskan kalau ada terjadi sebuah kejadian, ada perbuatan dan ada keadaan atau akibat 30 orang lebih mati karena perkara ini. Tentu ini harus diselidiki dengan keadilan tadi. Itu nanti ada pada pokok perkara. Termasuk pembuktian apakah dari kicauannya, dari tweetnya di media sosial itu apakah berkaitan dengan kerusuhan atau tidak? Tentu semuanya itu akan diproses secara hukum dengan teliti dan tentu kelengkapan persidangan itu ada di situ diawali adanya kejadian yang mempunyai persesuaian dengan perbuatan dan keadaan atau akibat. Itu kira-kira proses hukum yang kita pelajari dan itu merupakan instrumen. Ini pun instrumen di pra peradilan yang harus dilalui kalau ada pemohon. Oke, Mbak Asvina mungkin mau tambahkan? Iya, seperti tadi Pak Gayus bilang sebetulnya pra peradilan itu bukan habeas corpus secara murni. Karena seharusnya aturannya setiap orang yang ditangkap dan ditahan harus dihadapkan ke depan pengadilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan penahanan itu. Di Indonesia tidak semua orang. Kenapa? Karena hanya yang mengajukan permohonan pra peradilan yang kebetulan ketemu kayak Mas Ma'ruf ini atau yang punya pengacara karena punya uang. Artinya sebetulnya karena Indonesia sudah menjadi negara pihak dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, kita wajib membawa semua orang yang ditahan. Itu harusnya menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban privat orang-orang yang ditangkap. Jadi ini konsepnya sangat berbeda kan. Kalau dia negara yang punya kewajiban, siapapun dia langsung dibawa.
seperti di film-film gitu kan dinilai. Dibawa maksudnya gimana? Dibawa ke depan pengadilan. Jadi dia harusnya disidangkan. Dia harusnya disidangkan siapapun yang ditahan. Kalau di Indonesia kan tidak. Hanya yang mengajukan ini maksudnya pre-trial ya? Betul. Oke, ini sebelum sidangnya. Betul, itu pre-trial. Peradilannya kalau di sistem negara lain yang berbeda dengan kita, mereka selalu ada pra-peradilan itu. Betul, dari Indonesia tuh sudah menandatangani Kovenan Hak Sipil dan Politik, sudah diundangkan dengan Undang-Undang 12 2005, yang di dalam salah satu ayatnya mengatakan setiap orang yang ditangkap dan ditahan harus dibawa ke depan pengadilan untuk diuji sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan itu. Indonesia tidak punya, karena pra-peradilan itu hanya dibebankan kepada keluarga atau tersangka itu untuk mengajukan, bukan polisi yang harusnya membawa itu ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau mengenai tersangka patut diduga ya. Jadi bahasanya itu bukan cuma 2 alat bukti, tapi apakah 2 alat bukti itu membuat dia patut diduga. Dan kalau ditangkap, bahasanya di dalam KUHP diduga keras. Jadi bukan cuma diduga, artinya KUHP mengatakan orang bisa jadi tersangka, tapi untuk ditangkap, ditahan itu ada derajatnya. Apa yang membuat dia diduga keras? Kalau kita mengabaikan undang-undang, kita anggap diduga keras sama aja dengan diduga, ya silahkan aja. Tapi itulah kehancuran negara hukum kita seperti yang dikatakan Mas Ma'ruf. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi kasus teman-teman ini, termasuk kasus Del Pedro, betul ada kerusuhan, betul ada orang yang aksi, pertanyaannya, dan ada orang yang katakanlah mengajak. Ya, mengajak melalui itu. Pertanyaannya, kalau saya mengajak teman-teman semua piknik, saya melakukan perbuatan melawan hukum nggak? Saya bisa ditangkap nggak? Ya nggak bisa, karena piknik bukan perbuatan melawan hukum. Kalau saya ajak demonstrasi, bisa ditangkap nggak? Tidak bisa, karena aksi bukan perbuatan melawan hukum. Pada masa Orde Baru, otoriter mungkin iya. Tapi dengan Undang-Undang 998 dikatakan aksi itu adalah hak, bahkan tidak perlu izin, cuma memberitahu. Begitu ya. Nah itu yang pertama, setelah aksi, kemudian ada kerusuhan. Pertanyaannya, apakah yang diajak itu yang melakukan kerusuhan? Kita nggak tahu, karena tidak ada pengungkapan peristiwa kerusuhan itu. Siapa yang melakukan? Kausalitas tadi. Betul, kausalitas hubungan sebab akibat. Tentu undang-undang itu tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi artinya kalau keberatan dengan aturannya, dengan normanya, ada jalurnya. Ya silakan diuji atau silakan dipersoalkan. Tapi apa yang dijalankan oleh Polda Metro Jaya bagi saya ya hanya mengukur apa yang ada di undang-undang di KUHP. Itu bagi saya. Jadi kalau mau dipersoal lain ya silakan. Sebetulnya kalau buat saya bukan masalah undang-undangnya. Penyidik dalam hal ini tidak mengikuti undang-undang. Begitu kalau untuk soal yang sebab akibat. Kan tidak mengikuti undang-undang maksudnya? Kan begini. Tadi kan menyebut undang-undangnya dianggap kalau, tidak. Kalau di undang-undang kan untuk pra-peradilan. Berbeda. Kalau berbeda pasti di mana-mana itu berbeda. Tetapi yang kita gunakan dan saya teliti dalam kasus ini ya tentunya penyidik telah menemukan beberapa fakta sehingga bisa menghadapi gugatan itu. Dan gugatan itu memang standar saja sebenarnya karena apa? Adanya perbuatan-perbuatan yang bisa dijerat, menimbulkan korban, tidak sedikit korbannya. 30 lebih. Meskipun ada pertanyaan tadi, kausalitasnya, hubungan sebab akibat dari tweet itu, dari kata-kata itu ke kerusuhan. Iya, karena berbahaya sekali kan kalau ada orang aksi, itu mungkin ada nanti kerusuhan karena aksi. Saya pikir itu bukan di masalah. Ada aksi, ada kerusuhan, ada orang yang aksi, semata-mata kemudian semua orang yang aksi berarti menyebabkan kerusuhan. Itu sesat, nggak perlu ada fakultas hukum. Belum diperiksa di pengadilan, Mbak. Belum diperiksa di pengadilan. Pada pokok perkara. Kalau ini kan sudah bicara pokok perkara. Saat ini persoalannya adalah memang ditolak. Kalau ditolak kok banyak sekali tolak, itu pertanyaan yang diajukan ke saya. Iya, karena pelaksana itu sudah berpengalaman, kecil sekali kemungkinan bahwa dia bisa kalah. Ini kira-kira walaupun ada sedikit yang kalah, ada juga beberapa perkara yang kalah. Meskipun putusan Mahkamah Agung banyak juga yang mengatakan membebaskan karena ada salah tangkap ya Pak ya. Kan ada putusan banyak pengadilan yang kemudian menunjukkan bahwa tersangka itu tidak didampingi oleh pengacara dan karena itu dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Itu banyak kasusnya. Kita bicara pra-peradilan ya. Kan pertanyaannya kenapa banyak peradilan ditolak. Itu pertanyaannya, saya belum kemana-mana ya. Mari kita bicara kemana-mana. Yang soal anak tadi maksudnya itu kaitan ke hakim yang memeriksa saksi-saksi prosesnya itu. Iya, kan hanya saya mengikuti alur aja nih. Pembahasannya kemudian mengatakan penyidik sudah profesional, berpengalaman. Saya mau menunjukkan bahwa penyidik berpengalaman atau tidak itu kelihatan dari putusan. Salah satunya putusan Mahkamah Agung yang banyak juga membebaskan saya bilang tidak semua putusan karena ada salah tangkap.
Ya tidak semua putusan itu memuaskan semua orang. Tentunya masing-masing pihak, terutama kalau memang pemegang perkara, ya kuasa hukum dan sebagainya. Jadi ini kita harus menghormati pengadilan. Kalau nanti pokok perkaranya berbeda kan juga bisa terjadi. Oke, Bung Pitra mau komentar soal itu. Ada kalau tadi dikatakan penyidik saya sependapat dan lain sebagainya, tapi ada anak yang sependapat tidak ada dengan pendampingan Prof. misalnya. Gayus Lumbun ya. Karena itu kan ranahnya pokok perkara. Ini masih kita. Itu masuk pokok perkara itu. Iya, itu bukan di pra-peradilan. tahapan saat ini kan masih menguji tahap prosedural administrasinya, syarat formilnya. Apakah memang pihak kepolisian dalam hal ini penyidik melakukan pelanggaran prosedural kan gitu. Sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para penasihat hukum kan sudah diuji di pengadilan. Artinya tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh penyidik. Itu membuktikan bahwasannya yang disampaikan oleh Asminawati tersebut bahwasannya tidak menghormati undang-undang katanya. Saya kira itu sangat keliru sekali ya. Karena apa? Karena ini sudah melalui proses pengujian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi kalau dibilang penyidik itu tidak taat kepada hukum dan tidak taat kepada aturan, saya kira harus dibuktikan yang tidak taatnya yang mana gitu loh. Terus tadi disebutkan misalnya ada anak di bawah umur, di bawah usia 18 tahun yang kemudian diperiksa sebagai saksi tanpa didampingi oleh pengacara. Bukan yang melakukan oleh siapapun bahkan. Ini kan yang melakukan aksi demonstrasi itu bukan hanya berbicara 1-2 orang. Oke. Yang diamankan saja Bang Aiman, bayangkan saya 765 orang banyaknya. Betul. Dan semua itu salahnya Pedro. Tunggu dulu Mbak ya. Tadi saya diam ketika Mbak bicara. Nah dari 765 ini penyidik mau nanya kepada mereka ini, ya kan? Mereka tahu dari mana sih sehingga dimobilisasi? Mereka bilang dari akun blog pelajar politik pelajar, ya. Jadi ada juga khusus akun-akun yang memang mengkoordinir para pelajar, itu Bang Eman. Jadi dan hasil kolab. Tunggu dulu. Ini framing jahat. Tunggu dulu, ini pendapat saya. Anda nanti berpendapat. Silakan Anda berpendapat. Ini saya berpendapat dulu. Anda katanya berdemokrasi tapi Anda tidak siap untuk mendengarkan pendapat orang. Enggak, tunggu dulu. Tidak ada mobilisasi, tidak ada mobilisasi itu. Tunggu dulu, Mas. Jadi Bang Aiman, setelah 765 orang ini ditanya oleh penyidik, maka disimpulkan bahwasannya mereka mendapatkan informasi dan ajakan melakukan tindakan-tindakan itu dari akun media sosial yang saya sebutkan tadi, ya. Ada beberapa akun media sosial seperti tadi blog politik pelajar dan lain-lainnya. Sehingga dari yang ditemukan dari 765 orang ini, ya, penyelidik melakukan penyelidikan. Di siapa ini pemiliknya kan gitu. Ditemukanlah para tersangka ini. Blog politik pelajar itu bagian dari yang aktivis-aktivis ini. Begini, blog politik pelajar itu dia akun yang berkolaborasi. Tapi apakah blog politik itu adalah aktivis ini, kami juga tidak tahu. Dan Del Pedro yang mengoperasikan? Tidak, Del Pedro hanya bertanggung jawab terkait dengan Lokator Foundation bersama dengan Jafar Salim. Artinya mereka berkolaborasi berarti turut serta di dalamnya kan gitu. Kenapa mereka berkolaborasi terhadap akun-akun tersebut kalau memang tidak kenal dengan blog politik pelajar? Gitu loh. Jadi gimana? Jadi ya katanya kan dia tidak tahu nih masalah blog politik pelajar itu. Untuk si orang-orang ini yang ditangkap, ratusan orang ini ditanya, kalian tuh buat kerusuhan dari mana? Iya. Oh, saya terinspirasi gitu kurang lebih. Atau saya tahu dari itu ajakan itu. Tahu dari ajakan daripada blog akun media sosial politik pelajar tadi. Isinya apa? Nah, isinya itu ya untuk melakukan aksi demonstrasi ya dan lainnya. Ada lagi demonstrasi nggak salah tapi. Hah? Demonstrasi nggak salah. Iya, demonstrasi tidak salah, tapi pelaksanaannya ini ya yang menyebabkan negara mengalami kerugian 900 miliar Bang Aiman. Bukan, kalau itu tanggung jawabnya nggak ke klien kami. Tunggu dulu. Ya. Nggak, ini kan kita berdiskusi kasus klien kami. Di mana Anda mengatakan bahwa itu tidak tanggung jawab bukan di klien Anda? Ya. Bagaimana mungkin klien kami disuruh bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi? Karena pertanyaannya mengajak demonstrasi itu bukan perbuatan melawan hukum. Mengenai pertanggungjawaban nanti Anda buktikan di pengadilan nantinya dalam perkara. Dalam prapit ini kita membahas syarat formilnya apakah penyelidik melakukan pelanggaran atau tidak. Mobilisasi itu tidak benar. Bukan. Anda menyesatkan publik kalau informasi yang didapatkan informasi yang didapatkan dari 765 ini diduga keras dari blog politik pelajar ini ya.
melakukan ajakan-ajakan yang bersifatnya menghasut. Itu pokok perkara. Itulah kan? makanya itu pokok perkara kan? Ya, tapi kan kita berbicara secara formil tadi dari 760 kan ditanya kenapa ini klien saya dimintai pertanggungjawaban dan lain-lain. Bukan polisi ujuk-ujuk langsung menetapkan dia tersangka dari rangkaian penyelidikan yang ada dan yang diamankan dari 765 tadi. Bayangkan Bang Aiman dari aksi yang terjadi tersebut kita nggak melihat apa dampak yang ditimbulkan terhadap aksi tersebut. Mungkin bisa diputar dulu nih dampak yang ada di video yang telah saya kirimkan tadi. Iya. Oke, tolong sambil menunggu. Tapi kalau seandainya gini, ini saya belum mendapatkan apa yang kemudian Anda sampaikan. Kalau seandainya mengajak demonstrasi di mana pidananya? Yes, mengajak demonstrasi bukan suatu persoalan, tapi akibat daripada ajakan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum wajib diminta pertanggungjawaban. Jadi misalnya hukum. ada seseorang mengajak, yuk kita demonstrasi, ternyata demonstrasi itu ricuh, berusuh, bahkan luar biasa gitu, ada bakar-bakar dan sebagainya, mungkin ada korban juga di sana. Jadi yang mengajak demonstrasi pertama kali dia terkena pidana. Oke, jadi ujuk-ujuk itu dari polisi kan penyidik di sini berdasarkan putusan pengadilan bahwasanya bukan hanya di tanggal 27-nya tapi dia rentetan 27, 28, 29. Jadi ada perbuatan peristiwa yang berulang-ulang. Di situ. Jadi sehingga penyidik meminta pendapat dari ahli pidana, ahli bahasa dan ahli ITE atas ajakan-ajakan tersebut. Apakah ada muatan pidana atau tidak? Sehingga ditetapkanlah tersangka Bang Aiman. Walaupun beberapa kali ajakan itu hanya demonstrasi tulisannya. Bukan hanya demonstrasi aja, ada beberapa narasi-narasi yang memang sudah tersebar didapatkan oleh penyelidik dari hasil penyidikan itu yang berpotensi mengarah kepada kerusuhan. Yang sifatnya ajakan yang anarkis sifatnya lah. itu nanti akan dibuktikan di pengadilan, bukan di sini gitu loh pengujiannya. Ya begini Bang Aiman. Gantian ya, saya berarti sekarang bicarakan. Silakan. Sebenarnya Bang Pitra ini baru membuktikan bahwa pokok perkara itu berkontribusi nyata kepada prosedural yang dilakukan. Pertanyaannya kan deliknya aja nih udah problematis menurut kami. Karena apa? Delik ini delik material. Ini yang lupa dan luput dari diskusi dengan Bang Pitra tadi. Delik material itu harus clear loh sebab akibatnya. Di sini ada Prof Gayus sebagai hakim yang kemudian juga pasti paham soal ini. Yang mau saya sampaikan adalah jangan kemudian perbuatan ini bukan perbuatan yang melawan hukum dialamatkan kepada klien kami. Itulah kemudian kami sebut kriminalisasi. Nggak ada loh delik melawan hukum di sini. Itu satu. Yang kedua, berbicara tidak ada delik melawan hukum di sini. Tidak ada. Jadi ajakan hanya demonstrasi, tidak ada ajakan anarkis dan seterusnya. Betul. Makanya yang kami sampaikan, tadi disampaikan oleh Bang Pitra, saya klarifikasi, tidak ada mobilisasi untuk kemudian mengarahkan kelompok tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, misalkan merusak, melempar, mencuri, itu tidak ada. Sama sekali Anda pastikan tidak ada itu. Betul, klien kami, kalau yang lain kami tidak bisa pastikan, tapi ada 4 orang betul. Klien kami, misalkan Del Pedro Muzaffar itu dia dalam kerangka sebagai pembela HAM, dia sebagai aktivis yang kemudian bekerja melakukan tugas-tugas advokasi. Del Pedro itu sebelum ditangkap bahkan dia mengadvokasi anak-anak yang kemudian ditangkap secara sewenang-wenang, yang bahkan anak-anak KJP-nya itu dinarasikan di media ingin dicabut, itu diadvokasi. Alhamdulillahnya berhasil advokasi yang dilakukan oleh dia. Nah, maksud saya adalah Mas Aiman, jangan kemudian kita di sini bermain insinuasi. Apa yang dilakukan Bang Pitra Indri insinuasi kepada klien kami. Saudara ini dengan blok politik pelajar itu sebagai apa? Ya, kami tidak tahu blok politik pelajar itu. Artinya kan saya sampaikan bahwasannya para pelajar ini mengatakan dia mendapatkan informasi dan ajakan tersebut dari blok politik pelajar. Jadi tidak bilang saudara Del Petronya gitu loh. Begini, masalah blok politik berpelajar ini berkolaborasi dengan Anda dan klien Anda itulah peristiwa penyidikan yang dilakukan, pendalaman yang dilakukan penyidikan. Kolaborasi, kalau memang Anda nggak kenal, kenapa Anda melakukan kolab itu tidak melawan hukum. Politik pelajar? Itu tidak melawan hukum. Anda keliru. Kita tidak kenal. Keliru. Logika dong. Sekarang gini, Mas Aiman bikin acara Mana seperti ini, lalu kemudian dianggap provokasi. Apakah Mas Aiman bisa diproses itu, Mas? Kan nggak bisa. Kolaborasi itu harus didalami. Nah, contohnya seperti ini kita saya katakanlah dari acara ini kemudian ada kericuan. Apakah kemudian saya bisa dituduh sebagai melakukan perbuatan pidana? Nggak bisa. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, akan kembali setelah jeda.